Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah abwaaba hikmatika wa anshur 'alaina ni'mataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'dumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khutulifa lan den persuluaken apa fi ziyaratin nisa'i ziarahe pira-pira wong wadon lil kuburi marang pira-pira kuburan. Jadi ziarahnya seorang wanita, para wanita ziarah kubur itu diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Wanita itu boleh enggak ziarah kubur? Misalkan kita bawa istri ziarah kubur itu boleh enggak? Anak perempuan kita, teman kita, siapapun perempuan itu ziarah kubur itu boleh apa enggak? Ternyata di sini diperselisihkan oleh para ulama. Faqala mongko ngendika sapa jama'atun golongan min ahlil ilmi saking ahli ilmu bikarohiyatiha kelawan kemakrohane ziaratil kubur lin nisa. Ziaratil nisa lil kubur. Karohata tahrimin kelawan karoha tahrim au tangzihin utawa karoha tangzih. Golongan ulama ahli ilmu memang banyak mengatakan bahwa perempuan ziarah kubur itu makruh. Wakilah makruh tahzih, wakilah makruh tahrim. Tahrim itu mendekati haram. Itu menurut ahlul ilmi. Alasannya apa? Golongan ulama ahlul ilmi kok ada yang mengatakan bahwa perempuan ziarah kubur itu diharamkan, atau hanya makruh tahzih, atau ada yang mengatakan haram. Lihadisin krono hadis, lihadis Abu Hurairah krono hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana iku nglaknati bendoni atau nglaknati sapa Rasulullah zawaratil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah marang pira-pira kuburan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Alasan ulama yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu makruh, bahkan ada yang mengatakan itu haram. Itu hadis dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu la'ana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah itu melaknati wanita-wanita yang ziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini alasan ulama yang mengatakan bahwa wanita berziarah kubur itu adalah makruh atau bahkan haram. Tapi yang jelas itu diperselisihkan. Nah ini wazhabalan nglakuaken sapa al-kasaruna aki-aki ulama akeh ilal jawazi marang wenang iza uminat nalikane den sentosaaken apa al fitnatu fitnah. Kebanyakan ulama tetap mengatakan wanita ziarah kubur itu boleh dengan syarat idza uminatil fitnah, ketika aman dari fitnah-fitnah yang dikhawatirkan akan terjadi. Jadi ketika wanita ziarah kubur itu aman fitnahnya, ya enggak apa-apa. Ya fitnahnya itu apa? Insya Allah nanti di belakang ada. Ketika fitnahnya enggak terjadi fitnah, ya enggak apa-apa. Wastadallu bima rawahu Muslim, dan ulama yang mengatakan wanita boleh ziarah kubur, mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah saking Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah. Dari Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya ziarah kubur apa yang saya ucapkan?
idza zurtul qubur. Kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul qubur? Ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan ketika saya ziarah kubur? Qala quli assalamualaikum ahla diyarul mu'minin, al-hadis. Maka Rasulullah mengatakan assalamualaikum ahla diyarul mu'minin, alaikum ahla diyaril mu'minin. Wa bima akhrajahu al-Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyin laha faqala ittaqillaha wasbiri. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu pernah lewat di kuburan. Di situ Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang sedang ziarah kubur. Ketika dia ziarah kubur, dia itu menangisi anak kecilnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan, isbiri, ittaqillaha wasbiri. Takutlah kepada Allah dan sabarlah. Sing sabar, Bu. Dia marang Allah gak pareng nangis. Nah itu diantara amannya di situ. Jadi ketika wanita itu ziarah kubur kok aman artinya itu yo orang nangis, tidak meronta-ronta di dalam kubur, gak merintih-rintih merengek-rengek. Misalnya kok merengek-rengek, itu tadi yang dimakruhkan. Maka diperselisihkan itu apa di situ. Walai mungkiru alaiha ziarah, dan Rasulullah tidak mengingkari ketika wanita itu ziarah, tidak melarang. Berarti kan itu dalil yang digunakan oleh ulama bahwa perempuan itu boleh ziarah kubur. Wa bima rawahul Hakim, dan yang kedua dalil yang dipakai ulama yang memperbolehkan ziarah kubur adalah ma rawahul Hakim anna Fatimah kanat tazuru qabr ammi Hamzah kullu jum'atin. Bahwa diceritakan Sayyidah Fatimah itu ziarah ke kuburan pamannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, setiap hari Jumat. Itu ada dua ya, sudah ada dua itu dasarnya. Jadi dasar yang pertama, ulama yang memperbolehkan ziarah kubur, wanita ziarah kubur adalah pertama, suatu ketika Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang sedang ziarah kubur, dia menangisi anak kecilnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan ittaqillaha wasbiri. Rasulullah hanya mengatakan takutlah kepada Allah dan sabarlah. Rasulullah tidak melarangnya. Dasar yang kedua, Aisyah itu pernah tanya kepada Rasulullah, bagaimana cara saya ziarah kubur? Berarti kan perempuan boleh. Nyatanya Rasulullah tidak melarang. Yang ketiga, diceritakan bahwa Sayyidah Fatimah itu juga tiap hari Jumat itu berziarah ke makam Hamzah, yaitu pamannya. Wa bi hadithi Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyata aqbalat dzata yaumin ilal maqabir faqultu laha ya ummul mukminin min aina aqbalti faqalat min qabri akhi Abdurrahman faqultu laha alaysa kana anha Rasulullah. Dan diceritakan lagi bahwa suatu ketika Aisyah itu datang dari kuburan, ya kan, terus ketemu Abdullah bin Abi Mulaikah. Aisyah ditanya, dari mana ya Amirul Mukminin? Oh, saya ya ummul mukminin, saya dari kuburan. Terus Aisyah ditanya, alaysa kana yanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur? Apakah Rasulullah tidak melarang ziarah kubur? Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Qala na'am kana naha an ziyaratil kubur tsumma amara bi ziyaratiha. Memang semula Rasulullah itu melarang ziarah kubur, tetapi akhirnya memerintahkan. Jadi intinya ziarah kuburnya wanita itu memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan makruh. Dimakruhkan apabila itu terjadi fitnah. Dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Seperti di kuburan merengek-rengek, menangis-nangis. Nah, itu berarti makruh. Ya sesuai haram. Kok malah nangis-nangis di kuburan. Itu loh, karena wanita itu hatinya mungkin kurang kuat ketika di kuburan, makanya itu awalnya dimakruhkan. Tetapi selama itu aman dari fitnah, tidak terjadi fitnah ketika dia ziarah kubur, maka itu diperbolehkan seorang perempuan itu ziarah kubur. Wa min huna yu'lamul jawab an Abi Hurairah ujabu anhu aidan bi annahu mahmulun ala ziyarati allati taqtarinu biha fitnatun aw muharramun kan nadbi wa nahwihi aw bihamlihi ala al-maghfirat minaz ziyarati bima taqtadihi sirra wa minal mubalawati wal alla sababu ma yuqdi dzalika min tadyi'i haqqi zawji wat tabarruji wa ma yash'un minas siyah wa nahwi dzalika fa idza umina
ketika sentosa min dzalika fala ba'sa min ziyaratihinna lihtiyajihinna ila tadzakkuril mauti karrijal. Jadi ketika wanita ziarah kubur itu kok timbul fitnah, maka itu hukumnya makruh menurut pendapat kebanyakan ulama. Bahkan ini dari Abu Hurairah ketika ditanya, hadis tadi itu mahmul. Mahmulnya itu artinya itu ada beberapa kemungkinan, ya mungkin berarti ziarah kubur wanita itu kadang makruh, bisa juga haram, bisa juga sunat, bisa juga boleh, tergantung keadaan. Cara istilah usul fikih itu al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung ilatnya. Jadi kalau wanita ziarah kubur kok nangis-nangis, ya itu makruh ziarah kubur. Sampai bengok-bengok kuburan itu makruh. Apalagi kalau sampai timbul fitnah, ya bisa jadi haram. Ya, ketika tidak timbul fitnah, ya boleh wanita ziarah kubur itu. Bahkan bisa juga disunatkan agar dia teringat akan adanya kematian. Fitnahnya itu apa? Di antara yang menangis, kuburan merengek-rengek. Nah, agar kita itu tidak timbul fitnah, maka ketika wanita ziarah kubur itu harus didampingi oleh mahramnya, oleh suaminya atau oleh saudara lainnya. Sing penting ora ijenan. Kok ziarah kubur pakaiannya apa? Pakaian seksi, terus kemudian kurang sopan pakai. Nanti kan timbul fitnah. Nanti gak jadi ziarah kubur, malah ganggu yang lainnya gak jadi ziarah, malah memperhatikan orang perempuan yang ziarah kubur itu yang dinamakan di antara contoh timbulnya fitnah itu di situ. Ziarah kubur ya berarti pakaian, makanya kan yang biasanya pakaian hitam, bukan harus hitam sih. Pokoknya pakaian yang menutup aurat sehingga orang itu tidak terprovokasi untuk melihatnya. Nggak tahu pokoknya ziarah kubur ditutup aurat, orang kok malah kita menunjukkan jati diri ngene cek wadi-wasi wong. Itu yang menyebabkan perempuan ziarah kubur itu dimakruhkan ketika timbul fitnah. Tapi ketika aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah saat dia ziarah kubur, maka diperbolehkan seorang perempuan itu ziarah kubur, bahkan disunatkan. Karena dengan ziarah kubur itu akan mengingatkan perempuan tersebut kepada kematian. Tapi syaratnya berarti pakaiannya ya harus rapi, tertutup, tidak menggoda orang. Misalkan kalau perempuan ziarah kubur malah pakaian yang menor, nah nanti yang disaksikan orang kan liane terganggu sehingga timbul fitnah. Itu yang menyebabkan nggak boleh. Selama aman dari fitnah, maka seorang perempuan itu diperbolehkan ziarah kubur. Ya agar aman ya berarti pakaian yang menutup aurat, yang rapi, tidak kelihatan, tidak menunjukkan apa, pokoknya tidak menunjukkan auratnya. Terus didampingi oleh muhrimnya, didampingi oleh suaminya, oleh saudaranya atau pamannya, pokoknya orang-orang yang sekiranya itu bisa menjaga dia itu dari gangguan orang lain. Kalau seperti itu maka tidak makruh. Sedangkan kalau timbul fitnah ya bisa dilaknat oleh Allah, malah kuburan malah nangis-nangis. Itu yang menyebabkan tidak diperbolehkan. Jadi khilaf di antara ulama. Hadisnya juga ada yang menyatakan nggak boleh, itu dasarnya Rasulullah itu melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Sedangkan alasan yang memperbolehkan karena Siti Aisyah itu juga pernah ziarah kubur. Wa fil fatawil mazkurati in aqdal ijma' anna minas sunnati ziaratur rijalil kubur. Nah, berarti yang disepakati oleh ulama itu kalau laki-laki itu jelas boleh di situ. Ba'dan kana manhiyan, setelah sebelumnya dilarang anha fi sadril Islam ila anqala wa qad akhadha ba'du fuqaha Syafi'iyah bi dhairil hadis, yakni hadis anna la'ana zawaratil kubur. Faqalu inna ziyaratan nisa'il kubur haramun wa makruhatun karahata tahrimin wa taqabuna fil majmu' bi annahu qaulun syadzun fil mazhab. Memang ada sebagian ahli fikih Imam Syafi'i itu dari zahirnya hadis bahwa Rasulullah melaknati wanita ziarah kubur itu mereka ada yang mengatakan haram, memang ada yang mengatakan makruh, tapi menurut Imam Nawawi itu adalah qaul yang syadz, yang tidak bisa dipakai.
Walladzi qutabil jumhur annaha jaizatun ma'al karohati tanzihiyah. Tapi menurut sebagian besar ulama, wanita ziarah kubur itu jaizatun ma'al karohati tanzih, tapi disertai dengan kemakruhan. Kemakruhan itu kalau timbul fitnah, akhirnya boleh. Itu yang paling banyak. Wa naqa'al sahibil bahri wajhaini lisyafi'iyah. Jadi menurut golongan Syafi'iyah, golongan ahli kubur, perempuan ziarah kubur itu juga ada dua pendapat. Ahdumal karoha kama qala jumhur. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, wanita ziarah kubur itu pertama dimakruhkan, sebagaimana pendapat banyak ulama. Wal akharu adamul karohati. Yang kedua tidak dimakruhkan, berarti diperbolehkan. Wa qala innahu al-akhassu 'indi idza uminal iftinan. Nah, tapi ini tadi yang tidak dimakruhkan itu ketika aman dari fitnah. Qad yakunu syai'un afati ziyaratul qubur wa huwa anna nasasa yakhrujuna ilaiha fi ba'dil jihad bi halatin tunafid din fa yakhtalitur rijal bin nisa fi turuqi 'alal maqabir ikhtilatan la yardau aklun wala dinun. Wa 'alal maqabir ya'kuluna wa yashrabuna wa yatanamuna wa yatabarrazuna wa yaf'aluna ma yaf'alun ma yastahil qalamu an tastadiri wa ziyatatul lati hadza halwa la tazul aridun la li anna ziyaratun. Nah, ini apa? Apa sih contoh fitnahnya? Di antara tuh kadang ziarah kubur kumpul antara laki-laki dan perempuan rame-rame. Nah, itu yang menyebabkan makruh. Bahkan itu ya iso haram. Masih nak kuburan ya padha wae. Di kuburan sambil makan-makan, sambil minum, tidur-tidur itu ya yang enggak boleh. Jadi ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingatkan kematian. Ya, yang khusyuk ya. Berusaha untuk baik. Jangan kan perempuan, laki-laki pun kalau ziarah kubur kumpul apa terus guyonan itu jadi makruh juga. Ya jadi seperti itu. Ya sama saja. Cuma ini yang lebih difokuskan itu untuk yang perempuan. Biasanya kan terus kumpul-kumpul karo kancane ngobrol-ngobrol kuburan. Orang maca Yasin, orang maca Quran, orang maca tahlil, tapi malah ngobrol di kuburan. Itu loh yang tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.